Ya, ini adalah contoh dari kotoran yang menempel pada baut oli gardan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini masih tetap seputar dunia otomotif tentunya, karena di video kali ini saya bakalan share tentang oli persneling dan oli gardan yang terdapat pada mobil. Jadi apa saja sih perbedaan dari oli persneling dan oli gardan itu? Terus apakah sama untuk olinya? Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang perbedaan, persamaan tentang oli persneling dan gardan, boleh disimak terus untuk video berikut ini. Mulai aja dulu. Ya, ini adalah untuk dari oli gardan mobil Rush. Itu baut isinya, dan di bawah sini adalah baut buang dari oli gardannya. Jadi untuk oli gardan dan persneling itu adalah satu komponen yang sangat penting ya. Jadi untuk olinya juga perlu diganti, karena kalau seandainya nggak diganti, otomatis kerja dari gardan maupun persneling juga semakin berat karena terdapatnya kotoran-kotoran yang menempel pada bagian-bagiannya. Jadi untuk oli gardan dan persneling kalau misalnya dibuka tuh seperti ini. Ini adalah baut dari oli gardan. Jadi baut dari oli gardan di sini ada magnetnya ya. Jadi magnet ini fungsinya untuk menarik atau tempat menempelnya dari gram-gram sisa gesekan dari gigi-gigi gearbox dari mobil ya. Ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah baut isi yang pendek, dan yang panjang ini adalah baut buang. Ini untuk kotorannya sangat tebal banget. Jadi gram-gramnya udah tebal banget. Mungkin untuk penggantiannya lama banget nggak diganti, jadi seperti ini. Jadi untuk oli gardan sendiri, gram-gram itu akan menempel pada besi magnet terdapat di baut buang. Jadi tebal seperti ini. Kalau misalnya nggak diganti, otomatis kerja dari gardan juga sangat berat. Makanya di video kali ini saya bakal infokan oli yang cocok buat gardan maupun persneling. Pakainya tipe yang apa, ada standar khususnya atau enggak. Jadi simak terus video ini buat kalian yang belum tahu. Nah, ini adalah baut buangnya. Ya, ini adalah untuk contoh dari oli persneling maupun oli gardan buat mobil. Jadi untuk oli gardan kita disarankan pakainya yang mobil loop HD ya, dengan SAE 8090 dengan api servisnya yang GL5. Kenapa harus GL5? Karena konstruksi gardan yang cenderung keras dibutuhkan buat mobil dengan api servis yang GL5. Kenapa kok nggak pakai GL4? Sebenarnya bisa aja pakai GL4, cuman lebih bagusnya pakai yang GL5 aja, karena sesuai spesifikasi dari gardan itu sendiri yang membutuhkan kerja yang sangat berat ya kalau gardan. Untuk mobil loop HD sendiri di sini adalah kemasan yang 1 liter. Produksi dari mana sih untuk mobil loop HD ini? Ini produksi dari buatan dari Singapura. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk gardan sendiri pakainya yang GL5 ya, disarankan pakai yang GL5 lebih bagus. Dan yang kedua adalah oli persneling punya Castrol dengan api servisnya GL4, SAI-nya sama 8090. Kenapa kok nggak dipakai ke gardan? Sebenarnya sih bisa aja untuk oli Castrol maupun mobil loop HD dipakai oli persneling maupun gardan yang manual ya. Cuman dari spesifikasi konstruksi dari gardan maupun persneling sendiri kan tentunya berbeda, karena kerja gardan lebih berat, makanya beda sama persneling. Jadi buat teman-teman, walaupun api servisnya sama, walaupun SAI-nya sama 80/90, 80W90, cuman peruntukannya berbeda, karena di sini untuk api servisnya
persneling disarankan pakai yang GL4 karena nggak terlalu berat untuk kerja persneling itu sendiri. Jadi bentuknya seperti ini untuk oli kastrol manual. Ini cocok banget untuk oli persneling manual. Untuk harganya juga relatif terjangkau. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan untuk penggantian oli persneling maupun gardan itu kilometer berapa ribu kilometer sih? Kalau dari manual book biasanya per 40.000 kilometer untuk penggantian oli persneling maupun oli gardan. Cuman kenapa ada juga bengkel-bengkel yang memakai kilometer 15.000 atau 20.000 penggantian kilometer. Jadi enaknya gini ya, kalau misalnya kita pemakaian per 40.000 kilometer, otomatis itu lebih dari 1 tahun. Sementara bisa kita ketahui tadi itu pemakaian cuma 1 tahun udah kotorannya numpuk kayak gitu. Jadi ya untuk semuanya dibalikin lagi ke teman-teman sendiri, mau pakai yang 40.000 kilometer untuk gardanya maupun persneling atau per 20.000 kilometer. Kalau dari saya sendiri sih saran per 15.000 atau 20.000 udah cukup, karena dilihat dari kotoran yang tadi kita waktu bongkar dari gardan, serem juga sih kalau misalnya sampai 40.000 kilometer. Cuman ya balik lagi ke teman-teman sendiri mau pakai kilometer yang berapa itu terserah. Kenyamanan pengemudi kan biasanya lebih terasa ya. Jadi kalau misalnya ngemudinya udah ngerasa nggak enak, atau orang yang biasa bawa mobil pasti bisa ngerasain kendaraan saya kayak gimana, tingkat kenyamanannya pun kayak gimana, itu pasti bisa ngerasain. Jadi kalau misalnya ada yang sesuatu yang kurang pas, pasti teman-teman sendiri juga bisa ngerasain. Ya begitu saja video dari saya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.